Pokoknya menurut aku ya, masalah sayuran itu nggak bisa saat ini. Jadi emang harus dimulai saat dia kecil. Jadi emang benar-benar harus dimulai saat mereka bayi, saat mereka mulai makan gitu. Karena aku ngeliat karena nggak bisa kita mau paksain sekarang, apalagi dia udah terbiasa 7 tahun, misalnya mulai sekarang aja 7 tahun nggak pernah makan brokoli sama sekali, dipaksain makan brokoli. Kecuali memang kita benar-benar mau cobain ya, akhirnya kita harus berkreasi, nemuin apa ya yang kira-kira menunya supaya anak ini suka gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih punya bayi atau misalnya baru mau coba empasi atau masih kecil banget, kenalin sayur sedini mungkin supaya mereka tuh familiar sama rasa sayur dan gak asing gitu kan. Nah tapi kalau misalnya udah terlanjur gede ya mau nggak mau ya kita harus berkreasi. Caranya ya sebenarnya udah banyak juga ya sayuran di mana-mana, ya sosmed dan lain-lain, campur sama kudapan yang mereka suka, entah itu jadi nugget bikin sendiri, di dalamnya misalnya dipakein sayuran gitu ya, entah itu cuman wortel atau misalnya apa namanya jamur kuping gitu, atau misalnya kalau anak-anak tuh apa ya, kalau anak-anak aku tuh ada satu sih sebenarnya memang lumayan agak susah makan sayur, tapi aku selalu nanya sama dia, kamu sukanya sayuran apa? Anak aku yang tengah ini dia tuh nggak suka yang kayak misalnya sawi yang agak ada pahitnya, dia nggak suka. Dia nggak suka kol. Kalau anak-anakku yang lain dua-duanya semuanya aman. Akhirnya aku siasatin makanan yang dia paling dia suka aja, brokoli. Mau sesering mungkin makan brokoli sama bayam dia suka, tapi pengennya bayamnya tuh yang blend, yang malah hambar. Nah supaya dia suka, jadi aku ngajarinnya apa? Cari makanan yang crunchy untuk nimbangin sih rasa sayur yang tadi agak lumayan hambar. Jadi kayak misalnya dia suka sayur bayam nggak mau terlalu rasanya, pokoknya nggak mau kayak gitu. Aku pakein ayam goreng atau crunchy, tapi yang penting kita dijalinnya sih sayuran. Oke, tapi ada pantangan sendiri nggak sih Mbak Eno untuk makanan anak-anak, misal manisnya jangan terlalu berlebih atau gimana gitu? Baru sekarang sih, sebelumnya sih aku nggak ada pantangan sama sekali ya. Sekarang kayaknya semakin aware sama kesehatan anak-anak. Aku ngurangin gula, ngurangin kemasan, ngurangin olahan sebenarnya. Walaupun tadi seperti aku sampaikan, yang namanya ibu kadang-kadang kita tenaganya nggak 100% ya, ada saatnya kita juga capek, ada saatnya kita enggak. Jadi aku masih pilih olahan, tapi aku selalu beli olahan yang aku perhatiin dulu itu komposisinya. Kalau misalnya mereka bilang itu nugget, tapi kalau isinya cuma 15% daging ayamnya, aku nggak beli. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.